Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk peserta sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, rekan-rekan, dan saudara-saudaraku warga masyarakat khususnya Kabupaten Tulungagung. Perkenankan, saya Ibtu Didik Rianto, SHMH, Kanit Bidana Khusus Satreskrim Polres Tulungagung, izin memberikan suatu pemahaman dan penjelasan terkait dengan apa itu yang namanya cybercrime. Dalam hal ini, zaman globalisasi yang tentunya kemajuan teknologi yang sangat luar biasa tentu berdampak adanya suatu kejahatan-kejahatan ataupun kriminalitas yang mana yang seluruhnya menggunakan akses dan fasilitas terkait dengan kemajuan teknologi. Itu yang dinamakan sebagai cybercrime. Adapun arti dari cybercrime sendiri yaitu suatu kejahatan, suatu kriminalitas yang dilakukan di dunia maya. Kejahatan tersebut tentunya memanfaatkan suatu kecanggihan komputer, internet, maupun alat telekomunikasi yang lain. Meskipun kejahatan cybercrime tersebut tidak terlihat, bukan berarti dampak dari suatu kejahatan cybercrime hanyalah ringan. Namun demikian, dapat mengakibatkan suatu kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Dalam kejahatan tersebut, para pelaku cybercrime dalam melakukan kejahatannya bukan hanya lokal, yang artinya tidak hanya di Kabupaten Tulungagung, namun sudah merambah ke lintas negara bahkan lintas dunia. Pelaku dalam melakukan suatu kejahatannya selalu menggunakan fasilitas-fasilitas kemajuan teknologi seperti komputer, ataupun handphone, ataupun alat telekomunikasi yang lain, yang menghubungkan seluruh jaringan-jaringan internet di berbagai belah dunia. Tentu, korban dari kejahatan cybercrime tersebut bisa berasal dari seluruh dunia. Itu tadi terkait dengan suatu arti dari cybercrime. Kemudian Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara sekalian, dalam kejahatan cybercrime tersebut ada beberapa sistem kejahatan yang ada di dalamnya, yaitu sebanyak 4 kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan cybercrime. Antara lain yang pertama yaitu suatu kejahatan cybercrime dengan mengakses tanpa izin. Kejahatan ini bisa disebut yaitu berjenis unauthorized access, yang mana para pelaku melakukan kejahatan ini dengan memasuki komputer ataupun jaringan komputer tanpa izin. Kejahatan ini pula memanfaatkan kelemahan sistem keamanan komputer maupun jaringan komputer. Kemudian si pelaku dengan keahliannya menyusup ke dalam komputer ataupun jaringan komputer untuk mencari data dengan cara melakukan sabotase atau hanya sekedar menguji keahlian.
yang dia miliki. Ini pelaku tersebut bisa dikatakan checker. Maka dari itu, kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, khususnya warga masyarakat Tulungagung, hendaklah saudara-saudaraku bisa berhati-hati dalam menggunakan komputer. Dalam hal ini yang sering melekat pada saudara-saudaraku yaitu handphone. Jika mana tidak penting, maka lebih efisien dalam menggunakan komputer ataupun handphone yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, yaitu kejahatan cybercrime dalam sistem ilegal konten. Kejahatan tersebut yaitu bermuatan berupa data atau info asing yang dimasukkan oleh pelaku kejahatan ke dalam suatu jaringan komputer ataupun handphone milik kita. Yang tentunya data atau informasi yang dimasukkan dapat berupa suatu yang tidak benar, dan ada pula sesuatu yang tidak sesuai dengan norma. Seringkali mungkin saudara-saudaraku, rekan-rekan semuanya, dalam hal ini sering melihat atau mengetahui dalam komputer dan handphonenya suatu aplikasi-aplikasi yang tentunya banyak sekali aplikasi tersebut yang abal-abal, yang artinya seluruh data dalam aplikasi tersebut yaitu fiktif. Kemudian yang ketiga, yaitu cybercrime dengan sistem spionase. Spionase yang berarti yaitu mata-mata. Sudah jelas sekali kejahatan ini dilakukan oleh pelaku, yaitu untuk mengamati serta mencuri informasi rahasia, bisa informasi rahasia negara maupun rahasia suatu perusahaan. Kami tekankan kembali terkait dengan kejahatan yang sistem spionase ini, hendaklah saudara-saudaraku yang berperan dalam jabatan dalam suatu instansi negara ataupun dalam sebuah perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan sistem manajemen perusahaan. Yang sekiranya tidak perlu digunakan, terkecuali hanya menginput data-data yang kaitannya dengan perusahaan. Jadi setidaknya dengan langkah tersebut bisa meminimalisir para pelaku untuk melakukan pengamatan atau mencuri data di suatu perusahaan ataupun suatu instansi negara. Kemudian yang keempat, yaitu kejahatan cybercrime dengan sistem sabotase. Ini yang sudah banyak dialami oleh rekan-rekan ataupun warga masyarakat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kami juga pernah menerima suatu pengaduan dari warga masyarakat, khususnya Tulungagung, terkait dengan data email ataupun PIN ataupun data yang lainnya yang tentunya data itu data pribadi yang sering dibobol ataupun disadap oleh para pelaku. Bentuk kejahatan ini sudah sangat jelas sekali. Mereka berusaha untuk menimbulkan suatu gangguan, suatu kerusakan, suatu kehancuran, dan kehancuran program atau kehancuran jaringan komputer. Para pelaku dapat melakukan kejahatan ini bisa dengan menggunakan penyebaran virus
ataupun mengirim data dalam jumlah besar. Sehingga jika komputer-komputer kita ataupun alat komunikasi kita seperti handphone dan lainnya, ketika menerima data yang cukup besar jumlahnya, sudah otomatis sistem akan terganggu dan bahkan bisa berhenti ataupun mati. Kalian dan saudara-saudaraku, khususnya warga masyarakat Tulungagung, dalam kejahatan cybercrime yang berjenis sabotase tersebut, itu terdapat ada beberapa kelompok ataupun golongan. Kami ulangi, dalam suatu kejahatan cybercrime yang berjenis sabotase, terdapat beberapa kelompok ataupun jenis kejahatan yang ada di dalamnya. Yang pertama, yaitu sabotase berupa denial of service ataupun DOS. Kejahatan ini yaitu bertujuan untuk menyerang kelangsungan kegiatan jasa di internet. Hal ini marak terjadi karena situs dalam internet sangat mungkin disalahpahamkan ataupun disalahgunakan. Dengan itu, maka pelaku kejahatan dalam sistem denial of service ini akan membuat situs-situs menjadi penuh oleh data yang dia kirimkan. Berakibat situs tersebut akan sulit diakses oleh para pengguna ataupun oleh warga yang menggunakan. Kemudian yang kedua, jenis dari cybercrime sabotase yaitu berjenis penyebaran virus. Karena kecanggihan seorang pelaku, mereka bisa menggunakan suatu teknik, mereka bisa menggunakan suatu cara yang sangat luar biasa, yang tentunya para pelaku sudah menguasai dalam hal IT. Tentunya masyarakat kita yang nantinya dengan keahlian para pelaku itu akan menjadi korban. Nah, terkait dengan penyebaran virus ini, yaitu program atau software yang dapat menggandakan diri, dan virus juga dapat menempelkan diri di setiap software dalam komputer. Makanya kerja virus yang sudah dimasukkan oleh para pelaku itu yaitu kepada sistem komputer ataupun kepada software yang ada dalam komputer tersebut. Virus tentunya apabila sudah masuk, dia akan menghilangkan seluruh data. Data yang ada di dalam komputer kita ataupun data yang ada di file handphone kita. Kemudian virus itu bisa memutasi mesin hingga merusak suatu jaringan komputer. Pelaku kejahatan ini dapat mengirimkan melalui email file yang diunduh dalam bentuk download dari suatu situs. Maka dari itu, saya juga sering melihat adik-adik, rekan-rekan yang gemar dalam hal ini mendownload aplikasi-aplikasi. Sekiranya aplikasi tersebut tidak penting atau tidak ada gunanya terhadap aktivitas kita ataupun dalam kehidupan kita, kalau hanya untuk mengisi kesenangan, lebih baik tidak usah di-download. Karena apa? Kalau rekan-rekan atau saudara-saudara kita sering melakukan download atau mendownload, yang dikhawatirkan nanti memberikan suatu celah ataupun peluang daripada pelaku itu untuk memasukkan virus ke dalam sistem jaringan internet kita ataupun komputer kita.
Karena apa? Koneksi komputer yang kita miliki yang sudah kemasukan suatu virus biasanya berubah menjadi lambat. Sistem sering mati dan komputer melakukan pekerjaan yang tentunya tidak sesuai dengan perintah. Seperti itu. Kemudian jenis berikutnya yaitu dalam cybercrime, sabotase, yaitu penyebaran warn. Apa yang dikatakan dengan warn? Warn yaitu suatu program yang dapat berjalan sendiri, dan jenis program ini dapat berpindah-pindah dari suatu komputer ke komputer lain atau melalui jaringan yang terhubung. Worm akan memperbanyak diri dengan cepat sehingga memori dalam komputer menjadi penuh. Jika memori dalam komputer kita ataupun dalam handphone kita penuh, maka tidak dapat melakukan suatu operasi yang baik ataupun tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan tidak dapat digunakan lagi. Itu tadi yaitu sistem berjenis penyebaran worm. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis phishing. Jenis phishing ini yang sering kali dilakukan oleh para pelaku kejahatan cybercrime. Phishing dilakukan untuk mengecoh korban, sehingga tentunya si korban memberikan suatu data ke dalam situs yang tidak ataupun yang telah pelaku siapkan. Jadi phishing ini mungkin seringkali dialami oleh saudara-saudaraku ataupun rekan-rekan semuanya. Contohnya, ketika rekan-rekan dalam menggunakan handphone ataupun komputer, rekan-rekan mendapat suatu SMS, yang mana SMS tersebut berisi yaitu bahwa Anda telah mendapatkan suatu hadiah dari suatu perusahaan bla 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 bla, ataupun berisi silahkan nomor Anda saat ini terpilih menjadi pemenang pertama dalam suatu kuis bla 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 bla. Itu merupakan suatu teknik para pelaku kejahatan cybercrime untuk mengirim data kepada komputer ataupun handphone kita. Bagaimana cara mengatasinya? Jika mana saudara-saudaraku atau rekan-rekan semuanya telah mendapatkan SMS, yang perlu dilakukan pertama yaitu introspeksi diri. Berpikir, apakah saudara-saudaraku atau rekan-rekan benar-benar dalam hal ini mengikuti kuis? Ataukah saudara-saudaraku pernah mengikuti atau kan mendaftarkan sesuatu yang bersifat suatu bisa dikatakan berhadiah? Jika mana saudara-saudaraku ataupun rekan-rekan semuanya tidak merasa mengikuti kuis atau mengikuti undian berhadiah, maka apapun bentuknya yang berupa SMS dan lain-lain tidak perlu dihiraukan. Ingat, kami ulangi, jika mendapati suatu SMS ataupun bentuk WhatsApp ataupun bentuk lainnya terkait dengan iming-iming berhadiah ataupun iming-iming mendapatkan uang yang jumlahnya besar, saya mohon dengan hormat jangan lagi ditanggapi.
Apabila saudara-saudaraku menanggapi, kemudian teropini dan terkontaminasi adanya SMS tersebut, sehingga saudara-saudara menghubungi nomor yang sudah disiapkan oleh pelaku, maka pelaku sangat mudah untuk menggiring rekan-rekan atau saudara-saudara semua ke arah jebakan mereka. Ingat, saya mohon jangan lagi menanggapi segala sesuatu yang berbentuk SMS ataupun pesan apapun di handphone kita atau komputer kita terkait dengan undian-undian berhadiah. Karena apa? Sudah jelas sekali phishing itu yaitu menyediakan suatu situs yang mana situs tersebut merupakan suatu rekayasa dari pelaku sehingga menyerupai situs yang resmi milik suatu perusahaan. Dia bisa menggandakan yang hampir sama persis dengan situs-situs yang resmi milik suatu perusahaan. Contoh kecil, seperti, mohon maaf, Shopee Martin. Memang benar, situs Shopee Martin benar adanya. Karena customer dan konsumen daripada suatu perusahaan Shopee Martin luar biasa banyaknya, sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku kejahatan cybercrime dia akan menjiplak, akan menggandakan suatu situs tersebut yang kemudian dimasukkan kepada jaringan ataupun sistem komputer kita atau handphone kita, sehingga masyarakat kita yang tidak tahu mengira bahwa itu merupakan suatu situs resmi, padahal itu situs abal-abal. Nah, masih terkait dengan jenis phishing tadi. Apabila rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita dengan mudah membuka situs yang notabene yang disiapkan oleh para pelaku kejahatan cybercrime, otomatis nanti data-data rekan-rekan atau saudara-saudara akan tersadap. Data pribadi saudara akan tersadap dengan mudah, sehingga para pelaku bisa memiliki data daripada rekan-rekan, yang kemudian tentunya data-data berupa identitas, berupa email, berupa password, ataupun PIN, dia akan mudah dimiliki oleh jaringan pelaku cybercrime. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Tentunya rekan-rekan akan menjadi korban. Maka dari itu, kami tekankan, kami sampaikan juga, jangan pernah sekali-kali rekan-rekan atau saudara-saudaraku dengan mudah memberikan email, password, ID, ataupun data lain yang data tersebut merupakan suatu data pribadi. Nanti akan berdampak fatal. Yang mana akhir-akhir ini juga kami juga menerima suatu buah pengaduan atas yang dialami oleh warga ketika yang bersangkutan menerima SMS karena ketidaktahuannya, karena kekurangan wawasannya, sehingga begitu saja dia teropini dan terkontaminasi mengikuti apa yang menjadi pesan yang dia terima tersebut, sehingga dengan mudah dia memberikan semua data berupa data rahasia dalam sebuah perbankan. Akhirnya si pelaku menguras apa yang ada dalam isi rekening korban.
Kami pun juga sudah berusaha melakukan suatu penyelidikan yang cukup maksimal dan optimal. Namun demikian, seperti yang saya katakan yang di awal tadi, jaringan kejahatan cybercrime bukan hanya lokal, namun pelaku sudah merambah ke lintas negara lain ataupun dunia. Dan tentunya data-data ataupun dalam aplikasi yang sudah diberikan oleh si pelaku semuanya yaitu fiktif, tidak pada sebenarnya. Sehingga kami seringkali mendapatkan suatu kendala. Baik data-data dalam aplikasi, baik data perbankan, seluruhnya hasil pengecekan kita yaitu fiktif karena keahlian dan pinternya sebuah jaringan pelaku cyber. Maka dari itu, rekan-rekan, saudara-saudaraku, lebih berhati-hati dalam penggunaan komputer ataupun handphone. Selanjutnya, jenis kejahatan cybercrime sabotase yang berikutnya yaitu carding. Carding merupakan kejahatan seputar penggunaan kartu kredit. Pelaku kejahatan ini akan menggunakan identitas kartu kredit orang lain untuk kepentingan pribadi. Seperti yang saya sampaikan di atas, dia bisa menyadap suatu data, dia bisa menyadap suatu identitas, yaitu atas ketiduran daripada rekan-rekan sendiri ketika mendapatkan suatu SMS. Rekan-rekan teropini terkonfirmasi dengan mudah memberikan data. Data itulah yang akan dipergunakan diolah kembali oleh para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan carding. Dia bisa merubah masukkan dalam suatu kartu kredit untuk melakukan sabotase terhadap suatu instansi perbankan. Carding dilakukan saat pemilik kartu kredit sedang melakukan transaksi. Perlu diketahui bersama, kejahatan dengan jenis carding ini, seorang pelaku ataupun jaringan pelaku cybercrime, dia bisa memantau, dia bisa melakukan suatu mapping, profiling atas sistem yang ada di suatu instansi ataupun yang ada di suatu komputer kita dan handphone kita. Manakala mungkin rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita pada saat melakukan suatu transaksi di sebuah ATM, hendaklah bisa mengambil suatu langkah dengan estimasi waktu yang sangat cepat. Dengan semakin lama rekan-rekan ataupun saudara-saudara di tempat ATM yang sudah melakukan suatu transaksi, memasukkan suatu kartu kredit, sehingga sistem perbankan dalam melakukan suatu transaksi dengan rekan-rekan itu online, sehingga situasi yang online tadi itu bisa mudah ataupun mempermudah seorang pelaku ataupun jaringan cybercrime untuk mengakses data yang ada dalam kartu kredit yang sedang online tersebut. Nah, ini perlunya rekan-rekan dan saudara-saudara semuanya lebih meminimalisir waktu ketika melakukan suatu transaksi di mesin ATM. Tentunya bagaimana? Sebelum datang ke ruang ATM ataupun ke mesin ATM, tentunya sudah dipersiapkan dulu. Baik nomor PIN bisa ditulis di kertas atau di tangan jika tidak hafal. Ketika kartu sudah dimasukkan, langsung ada petunjuk nomor PIN ditulis, langsung lakukanlah transaksi sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan.
Jadi tidak perlu lama-lama memasukkan suatu kartu kredit atau kartu ATM lama-lama dalam melakukan transaksi. Hal itu akan bisa mempermudah jaringan pelaku cybercrime untuk mengakses data kalian semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu jenis cybercrime sabotase, yaitu berjenis penipuan menggunakan telepon seluler. Nah, coba berpikir kembali. Pasti rekan-rekan ataupun warga masyarakat atau saudara-saudaraku yang tinggal di wilayah Tulungagung ini, di antara rekan-rekan, saudara-saudara mesti pernah mengalami ada nomor lain yang tidak dikenal, yaitu masuk melakukan telepon terhadap nomor rekan-rekan. Coba dipikir kembali. Apabila mendapatkan sebuah telepon yang intinya dalam sebuah telepon yang berlatar belakang adanya suatu sirine, bunyi sirine kepolisian, yang di situ itu seolah kayak stasiun genting. Dia menelepon saudara-saudara semua mengatakan bahwa adik saudara ataupun anak saudara telah dilakukan penangkapan. Mohon dapatnya segera menghubungi, berkoordinasi, bla 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 dan sebagainya. Ataupun mendapatkan telepon menyampaikan bahwa saudara telah menerima sebuah hadiah ratusan juta rupiah. Kemudian menggiring saudara atau memberikan saran kepada saudara yang menerima telepon untuk segera datang ke mesin ATM guna pencairan hadiah tersebut. Jangan sekali-kali rekan-rekan atau saudara semuanya mengikuti ataupun teropini dan terkontaminasi atas telepon tersebut. Lebih baik jika ada telepon asing ataupun yang tidak saudara kenal berusaha menelpon nomor saudara, biarkan dulu. Jika telepon itu berdering sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, cukup lakukan, mohon maaf Bapak Ibu, ini dengan siapa? Karena nomor Anda tidak tersimpan dalam file handphone saya. Jika tidak ada jawaban, tidak usah diindahkan. Jika kemudian setelah saudara balas dengan berupa SMS, kemudian nomor tersebut telepon kembali, silakan diangkat. Kalau dalam pembicaraan itu merupakan suatu rekan saudara ataupun keluarga saudara ataupun mungkin teman baik saudara yang betul-betul sudah saudara yakinin, maka sampaikan permohonan maaf. Jika telepon tersebut intinya memberi saudara yang mana saudara telah mendapatkan suatu hadiah ataupun menghubungi saudara yang isinya seperti yang saya sampaikan tadi, mengatakan keluarga saudara telah mendapatkan musibah, jangan pernah ditanggapi. Jangan pernah diikutin. Segera matikan HP saudara. Karena jika saudara menurutin, itu nanti mereka sangat mudah untuk menggiring saudara ke dalam permainan mereka. Yang tanpa saudara sadari, karena ambisi saudara dan teropininya saudara atas propagandanya mereka, sehingga saudara akan menjadi korban.
Baiklah, rekan-rekan saudaraku semuanya, dengan adanya kemajuan teknologi ini yang berdampak negatif terkait dengan adanya suatu kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan cybercrime, yang otomatis sebenarnya pemerintah sendiri sudah memikirkan. Bahkan kami yang dari kepolisian juga sangat prihatin dan bekerja keras guna melakukan suatu penyelidikan manakala ada sebuah laporan atau pengaduan kepada kami. Ya, alhamdulillah, jika jaringan kejahatan cybercrime tersebut dilakukan oleh para pelaku lokal, kita bisa melakukan suatu ungkapan atau mengungkap kasus tersebut. Namun demikian, jika pelaku tersebut yaitu pelaku lintas negara ataupun lintas benua, karena keterbatasan alat kita, sehingga kami mempunyai kendala. Namun demikian, kami pantang surut untuk tidak terus melangkah. Dalam hal ini, dengan adanya dampak-dampak tersebut, bukan berarti pemerintah kita hanya berpangku tangan ataupun diam diri, bukan. Namun demikian, pemerintah kita juga memikirkan, sehingga pemerintah kita telah menerbitkan suatu undang-undang, yaitu ada 2 undang-undang yang terkait dengan kejahatan cybercrime. 2 undang-undang tersebut yaitu yang pertama, yaitu Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015. Yang kedua yaitu Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang jelas rekan-rekan, Undang-Undang IT ini sangat mengena sekali. Dalam Undang-Undang IT sendiri terdapat pasal per pasal yang tentunya masing-masing pasal sudah mengatur terkait dengan kejahatan cyber. Seperti contoh, ada pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, ada pasal yang mengatur tentang penghinaan, ada pasal juga yang mengatur tentang perjudian online, dan sebagainya. Jadi Undang-Undang ITE tersebut sudah tersosialisasi dan sudah dilaksanakan. Kami selaku pelaksana hukum sudah seringkali juga menerapkan undang-undang tersebut, yang tentunya kami pun juga selalu koordinasi dengan ahli, yaitu dari Kementerian Infokom di Jakarta. Maka dari itu, saya mohon kepada saudara-saudara semuanya, kepada rekan-rekan semuanya, adik-adik saya semuanya, yang khususnya warga masyarakat Tulungagung, berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media. Berhati-hatilah dalam menggunakan sebuah handphone. Jangan pernah yang maksud dari saudara-saudara tadi itu bercanda, namun atas ketidakkontrolan saudara sehingga saudara mengirim suatu pesan yang mengandung arti mendiskriminasikan temannya atau orang lain, sehingga itu terpenuhi dalam unsur pasal dalam Undang-Undang ITE. Yang sekiranya tidak penting, tidak usah dilakukan. Saudara hobi dalam mengunggah suatu kata-kata keterangan dalam aplikasi Facebook, Anda hobi bercengkrama melalui WhatsApp, silakan. Kami tidak membatasi.
namun demikian harus terarah dan terukur. Yang artinya rekan-rekan harus menyadari dalam hal membuat suatu narasi, kalimat, dan kata-kata. Jangan sampai lepas kontrol dalam membuat suatu narasi. Sehingga yang dikhawatirkan teman ataupun suatu kelompok yang membacanya atau menerima unggahan dari rekan-rekan akan merasa tersakiti atau merasa terhina. Ingat itu. Karena Undang-Undang IT sangat mengatur dan sangat mengikat sekali. Maka dari itu, rekan-rekan, kami sampaikan sebenarnya dalam bermedia sosial tersebut, atau yang dalam arti dalam penggunaan komputer atau handphone tersebut, ada 10 etika yang saudara-saudara perlu perhatikan. 10 etika tersebut diantaranya yang pertama, jangan menggunakan komputer ataupun handphone ataupun media sosial yang lain untuk melukai dan menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Silakan yang normatif dan objektif dalam menggunakannya. Dan selalu introspeksi diri dan selalu kontrol diri, apakah narasi ataupun unggahan-unggahan saya ini sudah layak kami sampaikan ataupun kami unggah. Kemudian yang kedua, jangan mengganggu kinerja ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain dalam penggunaan suatu komputer ataupun handphone. Kemudian yang ketiga, jangan pernah saudara-saudara memata-matai data orang lain. Jika saudara sudah mengerti dan memahami bahwa dalam sebuah penggunaan media sosial di situ ada rekan kita atau orang lain yang sukses, janganlah menimbulkan suatu iri dengki sehingga menimbulkan suatu niatan tidak baik untuk memata-matai data-data milik orang lain. Kemudian yang keempat, jangan pernah menggunakan komputer ataupun handphone atas keahlian rekan-rekan untuk mencuri data milik orang lain. Selanjutnya, janganlah menggunakan komputer untuk membuat kesaksian palsu dalam bermedsos. Kemudian yang keenam, janganlah menyalin atau menggunakan software yang tidak saudara beli secara sah. Yang keenam, yaitu rekan-rekan janganlah menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa penghargaan yang layak. Kemudian yang ketujuh, jangan menyalahgunakan keahlian orang lain, yang artinya jika orang itu terkenal, jika orang itu ahli, jangan pernah gunakan data atau identitas orang tersebut dalam bermedsos. Kemudian yang kedelapan, pikirkan baik-baik dampak yang mungkin timbul dari program atau sistem komputer yang Anda buat atau Anda rancang. Kemudian terakhir yang ke-10,
gunakan komputer atau handphone dengan pertimbangan yang baik, dan hormati serta hargai orang lain. Saya kira itu, rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku semuanya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan kejahatan cybercrime. Saya berharap mudah-mudahan situasi pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Tulungagung ini segera berakhir, segera beraktivitas normal kembali, dan tentunya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.